Yel-yel komando pasukan khusus bergema di pantai Permisan, Cilacap, Jawa Tengah. Para prajurit Baret Merah bernyanyi usai menyelesaikan pendidikan pasukan khusus Angkatan 109 Selasa 10 Desember 2024. Mengenakan baret merah dan baju loreng, mereka bergerak bersama di samping penampakan laut yang cantik. Upacara pengukuhan generasi penerus prajurit Kopassus dilakukan oleh Danjen Kopassus, Maijen TNI John Afriandi. Ada 157 prajurit yang berhasil melewati masa penempaan. Prajurit-prajurit itu telah memenuhi standar tinggi dari seorang prajurit Kopassus dan resmi menyandang baret merah dengan kualifikasi komando. Prajurit Baret Merah memiliki beberapa tahapan pendidikan. Tahap pertama yang harus dilalui yakni seleksi awal sebelum mengikuti pendidikan. Para prajurit akan diseleksi secara ketat melalui postur tubuh, kesehatan, fisik, wawasan kebangsaan, kesetiaan pada NKRI, serta tes akademi dan psikologi. Selain itu juga calon peserta didik tidak boleh berurusan dengan kasus hukum dan mendapat rekomendasi dari komandan di satuannya. Tahapan kedua yakni pendidikan Paradasar dan Pradiko. Usai lolos dari tahap awal, peserta melanjutkan pendidikan Paradasar dan Prapendidikan Komando. Pada tahap ini, peserta didik mendapatkan pembekalan dasar seperti menembak, teknik, dan taktik tempur. Lalu, tahapan ketiga yakni pendidikan komando. Di tahap ini, calon pasukan akan melakukan pendidikan selama 7 bulan. Para prajurit dituntut memiliki ketahanan fisik dan mental. Kemudian, tes psikologi pun dilakukan selama proses latihan dengan bobot nilai cukup besar. Para peserta juga akan berlatih teknik dan taktik pertempuran hutan hingga kemampuan survival. Tahap ini ditutup dengan long march dari Bandung ke Cilacap, Jawa Tengah, melewati tahap hutan hingga gunung. Peserta didik menjalani tahap rawa hingga laut di Cilacap. Tahap ini disebut-sebut menjadi tantangan terberat bagi setiap peserta didik. Pelatihan ini akan ditutup dengan pelantikan sebagai prajurit komando di Pantai Permisan dan berhak disematkan brevet komando, mengenakan baret merah dan mendapat sebilah pisau komando. Keempat yakni pendidikan spesialisasi dasar. Prajurit yang telah menyandang brevet komando akan ditempatkan di grup 1 Kopassus yang merupakan satuan para komando. Tes psikologis yang dijalankan selama pendidikan akan menjadi rujukan terhadap minat dan kemampuan prajurit untuk mengambil materi spesialisasi dasar. Materi spesialisasi dasar tersebut meliputi tembak ruduk, pendaki serbu, zenido milisi, peralatan, perhubungan, dan kesehatan. Tahapan terakhir yakni pendidikan spesialisasi lanjutan. Prajurit akan menjalankan pelatihan pertempuran hutan selama 1,5 bulan. Setelah mengantongi brevet pertempuran hutan, prajurit akan kembali ke kesatuannya di grup 1 Kopassus dan siap melaksanakan tugas operasi. Lewat rangkaian tes psikologis, prajurit akan mengikuti pendidikan spesialisasi lanjutan dan pengembangan spesifik kemampuan sandi yuda dan penanggulangan teror.